Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Kita gembira mendengar pernyataan Jokowi, mantan presiden atau presiden ke-7, yang mengatakan bersedia atau akan memperlihatkan ijazahnya kalau nanti hakim yang memintanya di pengadilan. Dia bersedia atau dia siap atau dia akan memperlihatkan di sana secara langsung. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta. Ini suatu kabar gembira yang tentu saja perlu kita sambut dengan tangan terbuka. Sebab selama ini kita belum lagi mendengar Jokowi pernah datang ke pengadilan di dalam sidang-sidang kasus atau perkara ijazahnya ini. Yang datang baru pengacaranya atau yang datang baru jaksanya ke sana. Namun sehubungan dengan ini, satu hal mungkin yang perlu kita wanti-wanti adalah integritas hakim yang akan menyidangkan perkara ini nanti, atau yang akan mengadili. Ini yang penting. Kenapa? Di tengah-tengah sekarang ini hebohnya hakim yang bisa disuap. Seperti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semasa dia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, M. Arief Nurwanta, dan kawan-kawan sesama hakim dengannya, itu sekarang telah menjadi tersangka kasus suap sebanyak 60 miliar dalam suatu perkara CPO. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arief Nurwanta terjerat kasus suap vonis bebas 3 korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini Arief Nurwanta berstatus tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung bersama 3 lainnya, yakni Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta Marcella Santoso dan Arianto yang berprofesi sebagai advokat. Arief Nurwanta diketahui dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 6 November 2024. Diduga kuat, Arief Nurwanta menerima suap atau gratifikasi senilai 60 miliar rupiah. Arief Nurwanta juga tercatat menjadi majelis hakim yang membebaskan 2 terdakwa kasus unlawful killing Laskar FPI, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Muhammad Yusmin Ohorella. Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Arief menyatakan bahwa Bribtu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama Ibda Yusmin. Menurut hakim, tindakan ini membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Namun, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan pemaaf sebagaimana nota pembelaan atau pleida yang disampaikan kuasa hukum. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangkap kejaksaan atas kasus suap 60 miliar dari 3 perusahaan sawit. Ternyata dia juga yang membebaskan tersangka kilometer 50 dan sekarang sedang menangani kasusnya Tom Lembong. Salah satu hakim yang menangani nih kasusnya Tom Lembong. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah rencana Allah untuk mengungkap kebenaran. Ya, alhamdulillah. Untung nih hakim bobrok ini ketangkap ya. Ini bukan wakil Tuhan, tapi wakil setan. Iya, kenapa? Setan aja tertawa lihat kelakuannya hakim kayak gini. Ini membuktikan bahwa hakim ternyata di negeri ini sekarang bisa disuap, bisa tidak independen, bisa berpihak di dalam menentukan nasib orang-orang yang berada di persidangan. Ini tentu sangat membahayakan sekali bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan. Ini berbahaya sekali.
Dan karena itu, ketika nanti sidang tentang ijazahnya Jokowi ini berlangsung di pengadilan, ini yang perlu diwanti-wanti agar jangan sampai hakim yang menyidangkannya hakim yang tidak punya integritas diri, hakim yang rendah moral dan etika, hakim yang bisa ditekan, digertak-gertak oleh preman, hakim yang bisa dirayu dengan jabatan dan kedudukan, hakim yang takut berhenti dari jabatannya kalau dia memvonis suatu perkara benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam persidangan perkara ijazah Jokowi nanti, hakimnya perlu yang benar-benar adil, yang benar-benar tidak takut digertak-gertak oleh preman, yang benar-benar tidak bisa disuap, yang benar-benar tidak bisa dirayu-rayu dengan jabatan, yang benar-benar tidak takut berhenti dari jabatannya, bahkan tidak takut dia berhenti jadi hakim gara-gara dia memvonis perkara ini nanti benar-benar adil. Dapat kita bayangkan bagaimana jadinya kepercayaan publik kepada putusan dia ketika dia mengadili perkara kilometer 50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI yang tidak berdosa. Dan dapat kita bayangkan kalau hakim ini yang sampai mengadili perkara Tom Lembong, ini lagi-lagi mungkin Tuhan, mungkin Allah menunjukkan ini sehingga dia tidak jadi mengadili perkara Tom Lembong. Bisa jadi hukuman Tom Lembong ini sudah ada sekarang ini dalam catatan hakim yang mengadili Tom Lembong yang sekarang jadi tersangka kasus suap 60 miliar ini. Bisa jadi sekarang ini telah ada jumlah tahun vonis Tom Lembong dalam laptopnya atau dalam buku catatannya sesuai dengan hasil setiran dari yang mengendalikan jalannya perkara ini. Sungguh bejat, rendah moral, tak beretika, dan memalukan. Tetapi tentu perlu lagi dipertanyakan, apakah hakim-hakim yang mengadili perkara Tom Lembong ini nanti benar-benar bersih, benar-benar tidak ada diwarnai atau dicemari otaknya oleh sifat-sifat hakim seperti hakim yang tersangka kasus suap 60 miliar ini. Yakni hakim yang berotak bejat, yang berotak kotor, yang hanya dia menjadi hakim itu tujuannya semata-mata untuk mencari kaya, untuk menggeruk keuntungan pribadi, untuk mendapatkan jabatan. Tidak ada dalam otak hakim seperti ini nih pikiran untuk bisa memvonis perkara dengan adil. Tidak ada. Otaknya hanya otak dunia aja ini. Tidak ada hakim seperti ini nih mengingat hidupnya akan mati. Mungkin dalam otaknya dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan menjadi hakim selama-lamanya. Dan benar-benar nih hakim berotak bejat. Sebejat otak orang-orang atau pihak-pihak yang mengendalikannya untuk memutuskan perkara. Rakyat harusnya mengawasi hakim-hakim yang menyidangkan perkara Tom Lembong ini. Bagaimana cara yang harus dilakukan agar hakim yang menyidangkan perkara ijazahnya Jokowi ini hakim yang adil? Ini perlu dicari caranya sehingga nanti benar-benar hakim yang menyidangkan perkara ini hakim yang adil,
bukan hakim yang bermoral brengsek, yang bisa disetir oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu. Hukum bisa dibeli, Pak. Oh iya. Kok oh iyanya cepat, Pak? Anda kok baru tanya sekarang? Udah lama nih. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti sementirnya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong, saya mohon keadilan, datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD belak-belakan mengungkap modus mafia peradilan di Indonesia. Melalui akun YouTube-nya, Mahfud mengatakan kegiatan mafia peradilan sudah terjadi sejak awal era reformasi. Mahfud mengatakan para mafia peradilan awalnya akan menemui orang dalam di pengadilan. Kemudian mereka akan mempertemukan orang yang berperkara dengan hakim yang bakal memimpin persidangan. Mahfud mengatakan mafia peradilan bisa memesan penyidik ke Kapolres hingga menentukan pasal yang akan disangkakan. Bahkan, mafia peradilan juga bisa menentukan jaksa yang diinginkan. Menurut Mahfud, pola mafia peradilan masih sama seperti yang terjadi di era reformasi. Namun yang membuat Mahfud kaget adalah modus mafia peradilan sudah sampai ke tingkat Mahkamah Agung dalam kasus Ronald Tanur. Melihat kondisi hukum dan peradilan kita yang sangat memprihatinkan sekarang ini, perlu agaknya perkara ijazah Pak Jokowi ini nanti setelah sampai ke pengadilan dikawal oleh rakyat, hakim yang menyidangkan perkara ini. Jangan sampai hakim yang menyidangkan perkara ini nanti lepas dari pengawasan rakyat, lepas dari pantauan rakyat, lepas dari kontrol rakyat. Jangan sampai tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang nanti mungkin akan berada di garis depan dalam perkara ini perlu di-backup oleh rakyat. Jangan sampai nanti terulang kembali apa yang dialami oleh Bambang Tri. Dia yang melaporkan ijazah ini, tetapi dia pula yang masuk penjara sebelum laporannya menjadi putusan hakim di pengadilan. Yang dituduh belum lagi selesai perkaranya di pengadilan, sementara yang menuduh telah lebih dulu dipenjarakan. Demikian sahabat BN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.